لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu berkah umurnya ya. Berjumpa lagi dengan channel Radio Anak Muslim. Kali ini kita akan mencoba membawa kalian untuk belajar berpikir dan merenung. Tentunya di sesi radio renungan. Di sesi radio renungan ini kalian akan diajak berpikir dan merenung tentang hal-hal yang positif, lebih baik dan lebih bijak. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sebelum radio renungan ini kita mulai, alangkah baiknya bila kalian bisa klik like, share, dan subscribe agar kita bisa bersemangat untuk terus membuat video berikutnya. Baiklah, untuk renungan kali ini kita akan merenung tentang nikmatnya bertuhan Allah yang Maha Esa. Dalam menjalani hidup, kita telah dibekali akal untuk berpikir, yang tujuannya adalah untuk mempermudah kita melakukan kegiatan sehari-hari, untuk mempermudah kita berpikir membedakan sesuatu hal yang benar atau salah, untuk mempermudah kita memperhatikan alam semesta di lingkungan kita. Dan kita semua tahu itu adalah pemberian Tuhan, dan satu-satunya Tuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya semua manusia tahu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha besar dan maha esa. Tiada yang lebih besar di alam semesta ini kecuali Allah, Sang Pencipta alam semesta, dan tiada Tuhan selain Allah. Bagi kalian yang sudah percaya dan yakin bahwa Tuhan kalian adalah Allah, maka kalian itu sangatlah beruntung. Itu adalah sebuah nikmat pertama dan paling utama dalam hidup ini. Maka bersyukurlah. Tapi bagi kalian yang belum yakin bahwa Allah itu bukan Tuhan kalian, cobalah kalian pikir, kalian renungi. Pertama, di agama mana saja Tuhan bisa digambarkan, bisa diwujudkan dengan patung atau lukisan. Dan rata-rata Tuhan di semua agama bisa digambarkan, diwujudkan dengan patung atau lukisan. Kadang ada yang berwujud manusia, ada yang berwujud naga, ada yang berwujud manusia bersayap, dan lain sebagainya. Tapi coba kalian pikir, semua Tuhan yang kalian gambarkan itu bisa dijangkau dengan akal kalian. Kalian akan berpikir mungkin besarnya seperti gedung, atau mungkin sebesar gunung, atau mungkin sebesar bulan, atau mungkin sebesar bumi. Dan sekarang di zaman 2024, ilmu pengetahuan sudah melihat bagaimana besarnya alam semesta ini. Seberapa besar bintang terdekat dari bumi, yaitu matahari. Setiap bintang dikelilingi planet-planet, dan miliaran bintang berkumpul berputar menjadi sebuah galaksi. Dan ternyata galaksi itu ada bermiliar-miliar di luar angkasa sana. Coba kalian renungkan, bila sosok-sosok Tuhan yang tadi kita bicarakan, bagaimana bisa menciptakan semua itu kalau ukuran besarnya cuma sebatas akal manusia. Tapi ada satu agama dari zaman dulu, zaman orang pertama, Nabi Adam, hingga zaman Nabi Muhammad, yaitu agama Islam. Di agama ini cuma menyembah kepada satu Tuhan, dan Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ribuan tahun yang lalu, bahkan hingga sekarang, dalam agama Islam menggambarkan bahwa Allah Maha Besar. Artinya,
Maha berarti yang paling besar, berarti lebih besar dari miliaran galaksi-galaksi di angkasa ini. Dan tentunya yang bisa menciptakan galaksi-galaksi ini ya yang jauh lebih besar dari galaksi itu sendiri. Dan Allah satu-satunya yang menciptakan itu. Dan jauh ribuan tahun lamanya, karena Maha besar sehingga tidak ada yang bisa melihat ataupun menggambarkan detail seperti apa Allah itu sendiri. Maka dari itu, di agama Islam tidak bisa menggambarkan Tuhan seperti di agama yang lain. Maka dari itu, bersyukurlah kalian yang sudah beragama Islam, karena ini adalah agama yang benar. Kedua, di agama mana saja yang Tuhannya lebih dari satu, bisa 2, 3, 4, 5, atau mungkin banyak lagi. Coba kita berpikir secara logika akal kita ya. Misal ada 2 orang pembantu rumah tangga, yang satu bekerja di sebuah rumah dengan 1 orang majikan, dan yang satunya lagi bekerja di sebuah rumah dengan 4 orang majikannya. Pastinya pembantu yang bekerja dengan 1 orang majikan hidupnya akan lebih tenang, lebih fokus bekerja dalam melayani majikannya. Berbeda dengan pembantu yang mempunyai 4 orang majikan. Pastinya pembantu itu akan selalu bingung mana yang didahulukan dilayani, dan bisa jadi pembantu itu tidak bisa istirahat karena terus-menerus bergantian melayani 4 majikan itu. Dan kita kembali ke pembahasan Tuhan tadi. Dalam agama yang mengajarkan Tuhan lebih dari satu, maka penganutnya akan selalu bingung mana Tuhan yang harus disembah. Mereka juga akan takut bila mereka sedang menyembah Tuhan pertama. Nanti Tuhan kedua, ketiga, atau keempat bisa marah, dan dapat dipastikan mereka tidak akan fokus beribadah menyembah para Tuhannya. Bahkan bisa jadi mereka berpikir nanti ketika tidak adil dalam menyembah, para Tuhan itu nanti bisa bertengkar. Berbeda dengan Islam. Dalam Islam, semua di alam semesta yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya yang disembah juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah kalian yang beragama Islam. Kalian hanya fokus beribadah dan menyembah kepada Allah. Dan Allah sangat melarang menyekutukan sesuatu dengannya. Kalian tinggal hidup tenang, sholat, puasa, zakat, haji hanya untuk Allah. Tidak perlu memberi sesajen kepada gunung, laut, sawah, dan apapun itu, karena semua rezeki yang memberi adalah Allah. Itulah nikmat yang sesungguhnya. Maka bersyukurlah. Ketiga, apakah di zaman ini masih ada yang tidak percaya adanya Allah? Ya, itu sih hanya orang yang tidak mau akalnya digunakan untuk berpikir. Mana mungkin semua bisa beredar sesempurna ini kalau tidak ada yang mengatur. Coba misal kalian masuk ke sebuah rumah kosong yang baru dibangun. Ketika malam tiba, apa di rumah itu bisa tahu-tahu terang sendiri tanpa lampu? Yaitu tidak mungkin. Semua itu harus dipasangi kabel, listrik, dan lampu. Dan itu pun ada yang memasang dan mengaturnya. Ketika malam pun harus ditekan saklarnya baru bisa nyala. Tidak mungkin tanpa ada yang menekan. Lampu rumah bisa nyala sendiri. Begitu pula bumi, langit, dan seisinya. Semua beredar di tempatnya masing-masing tanpa bertabrakan. Semua itu ada yang mengatur, dan tentunya itu adalah Allah Maha Besar yang Maha Esa. Beruntunglah kalian yang muslim dan taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itulah nikmat yang paling utama, dan bonusnya Allah menciptakan surga dan neraka. Kalau kalian taat dan patuh kepada Allah, kalian akan masuk ke surga selama-lamanya yang luasnya melebihi bumi dan langit beserta isinya. Maha suci Allah dengan segala puji baginya.
Terima kasih yang sudah menonton radio renungan ini. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Saya minta maaf bila ada kata yang salah. Itu datangnya dari saya, dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.